Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship ya. Oke, seberapa yang sudah hadir malam hari ini yang ada di Zoom meeting. Kita akan membahas, setelah kita membahas tentang damai sejahtera Sang Pencipta selama 3 sesi ya. Sekarang kita mengerti kenapa sebenarnya Tuhan Yesus itu harus meninggalkan warisan kepada kita, dan warisannya bukan emas, bukan harta, tapi warisan yang dijanjikan Tuhan itu ternyata adalah damai sejahtera Sang Pencipta, yaitu damai yang Dia miliki, dan itulah yang menjadi kekuatan dan motivasi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi. Nah, saudara, dengan mengerti tentang damai sejahtera Sang Pencipta, sekarang kita bisa menangkap ya kenapa Tuhan itu ya memberikan perintah yang sedikit aneh ini. Ya, di mana kita mau dijadikan oleh Allah sebagai duta. Duta apa? Nah, duta perdamaian. Nah, duta perdamaian. Mungkin di sesi-sesi yang lain waktu ya kita pernah membahas sedikit tentang duta perdamaian ini, tapi secara spesifik kita akan membahas lebih banyak nih di dalam materi khusus tentang duta perdamaian pada malam hari ini. Nah, saudara, bicara tentang duta perdamaian, artinya kita sedang ya mengikuti atau menjalankan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya Bapak. Ya, apa sih yang ada di dalam hatinya Bapak itu? Ternyata, Bapak Saudara, banyak yang tidak diketahui oleh orang percaya, yaitu tentang apa yang ada di dalam hati Bapak, khususnya perkara ini. Perkara Bapak ingin mendamaikan, ya, yaitu mendamaikan dengan Bapak itu loh. Ya, semua makhluk akan dibuat berdamai dengan Bapa. Nah, di dalam materi kita lihat di sini, ya kita baca sama-sama ya. Hanya seorang yang telah memiliki damai sejahtera, seorang pencipta yang dapat mengalahkan dunia dan semua penguasa-penguasanya. Dengan demikian, selanjutnya Anda dapat memperdamaikan semua manusia dan makhluk-makhluk lainnya, termasuk yang ada di alam roh, yang tidak di dalam keadaan berdamai dengan Bapa, agar boleh kembali diperdamaikan dengan Bapa surgawi. Nah, saudara, jadi setelah kita mengerti tentang damai sejahtera Sang Pencipta, di sini kita iman kita semakin kuat ya. Sehingga iman kita ini jenisnya bisa mengalahkan dunia dan semua penguasa-penguasanya. Selanjutnya ya, Bapak mau memakai orang yang sudah berkemenangan, punya damai sejahtera ini, sekarang dijadikan oleh Bapak untuk alat sebagai sarana memperdamaikan semua manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di alam roh dan yang ada di alam materi, yang dalam keadaan sedang tidak berdamai dengan Bapa, ya, sehingga mereka beroleh damai sejahtera tersebut. Nah, saudara, pekerjaan yang dipercayakan Bapak kepada anak-anaknya adalah menjadi pembawa damainya Allah. Anak-anaknya harus mau mengerti suara hati bapaknya yang pada dasarnya ingin memperdamaikan dirinya dengan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, ya. Nah, saudara, di atas, di bumi dan di bawah bumi, semua jenis makhluk itu yang dalam keadaan tidak sedang berdamai dengan Bapak, kita yang diangkat oleh Bapak sebagai juru damai, pembawa damai itu, sekarang kita menjadi duta perdamaian untuk memperdamaikan mereka semuanya. Yuk kita lihat beberapa ayatnya dulu ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah? Ya. Nah, Saudara, di sini ada kata mengalahkan dunia karena mereka semua pernah lahir dari Allah. Ada benih ilahi di dalam dirinya dan dilengkapi dengan damai sejahtera Sang Pencipta ini membuat kita menjadi orang yang selalu hidup di dalam kemenangan. Ya, nah orang-orang model seperti ini, ayat yang kelima dikatakan siapa yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Jadi ada jaminan yang luar biasa. Nah, Matius 5 ayat yang ke-9-nya. Perhatikan di sini. Ini adalah salah satu daripada bagian khotbah Yesus di bukit, ya. Nah, ada bahagia-bahagia apa-apa dan sebagainya. Tapi ayat yang ke-9 ini bunyinya adalah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Saudara, banyak sekali orang-orang Kristen yang suka dengan identitas atau sebutan sebagai anak Allah, ya. Wah, kalau bilang saya adalah anak Allah, ya. Ketika saya membawakan sebuah seminar, lalu saya beri tema tentang identitas, ya, identitas. Nah, lalu saya tanya kepada audiens, ya, siapa Anda? Ya. Nah, pertanyaan secara pribadi boleh Anda tanyakan kepada diri Anda, siapa saya? Ya. Nah, mereka mulai menjawab beraneka ragam jawaban. Tapi saya tegaskan ketika dalam seminar itu, saya bilang, tidak ada yang lebih tinggi daripada apa yang Anda ucapkan semuanya itu. Sebuah identitas, yaitu menjadi anak Allah. Yuk kita sama-sama katakan, saya adalah anak Allah. Wah, langsung sudah itu seluruh jemaat bilang, ya. Saya adalah anak Allah. Tunjuk teman Anda sebelah. Kamu adalah anak Allah. Yuk kita bareng-bareng ya. Kita sekarang, kita adalah anak Allah. Wah, habis itu suasananya mencair, saudara ya. Kenapa? Sekarang mulai menangkap bahwa malam hari ini mereka yang kumpul mendengarkan itu semua adalah satu kelompok, satu golongan. Yaitu kelompok atau golongan anak Allah. Ya, nah, baik yang khotbah, baik yang ngajar, maupun yang mendengarkannya, semua adalah anak Allah. Ya. Lalu saya bicara tentang posisi anak Allah. Wah, mereka semakin excited. Kenapa? Ternyata jadi anak Allah itu adalah ahli warisnya. Apa yang Bapak punya adalah saya punya. Bapak punya apa? Wah, sebutin langit, bumi, dan segala isinya. Bumi isinya apa? Batu bara, batu marmer, batu ake, dan sebagainya. Pokoknya emas, berlian, permata itu ada di dalam semuanya. Punya siapa? Punya bapak. Bapaknya siapa? Bapakku. Karena aku adalah anaknya bapak. Dan apa yang bapak punya adalah aku punya. Wah, bangga saudara ya. Jadi anak Allah. Nah, mungkin kalau saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini, semuanya pasti akan senang ya. Saya tegaskan, saya beritahu tentang janji-janji sebagai anak Allah itu. Apalagi kalau saya bicara tentang apa yang Bapak punya adalah kamu punya. Tapi malam hari ini, ya, yang perlu diperhatikan lebih daripada sekedar warisannya. Tapi ada ya satu ciri daripada orang yang disebut sebagai anak Allah itu. Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit ini berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Amin. Membawa apa? Membawa damai. Disebut anak Allah.
Nah, di sini saudara membawa damai. Nah, saudara bicara tentang damai ini, makanya sebelum bicara tentang duta perdamaian, Bapak Ibu Saudara harus memiliki dulu namanya damai sejahtera Sang Pencipta tersebut. Karena tugas yang diberikan oleh Bapak kepada kita sebagai duta perdamaian ini ternyata mencakup segala aspek. Tadi dikatakan, baik yang ada di atas di langit atau di alam roh, maupun yang di atas bumi, ya, barang-barang bentuk benda-benda materi, maupun yang ada di bawah bumi, ya, termasuk dunia orang mati itu ada di bawah bumi. Ngerti ya? Kalau di alam roh itu banyak. Iblis dengan antek-anteknya itu kan disebut penguasa-penguasa roh-roh jahat yang ada di udara, ada di atas bumi, bukan? Ada di atas langit sana, ya. Nah, saudara, itu banyak makhluk-makhluk roh, malaikat-malaikat dan sebagainya. Itu makhluk-makhluk roh, ya. Nah, ada yang di bumi juga, termasuk manusia, termasuk teman kita dan semuanya. Nah, sekarang Bapak mau kita melihat mereka. Dari antara semua makhluk yang ada di atas di langit itu, atau di alam roh itu, maupun mereka yang ada di alam materi atau di bumi ini, dan ada di bawah bumi atau dunia orang mati itu, adakah dari antara mereka yang dalam keadaan sedang tidak berdamai dengan Bapa, berseteru dengan Bapa, terpisah dengan Bapa? Nah, bicara tentang berseteru atau terpisah dengan Bapa, semua manusia pernah mengalaminya. Ketika kita lahir menjadi keturunan Adam, awalnya kita ini sebagai manusia yang terpisah dengan Allah, betul? Kenapa? Karena dosa. Dosa itulah menjadi penghalang atau gap antara kita dengan Allah. Dalam kitab Yesaya 59, ya, di situ kalau Anda membaca, yang menjadi penghalang, yang menjadi gap, yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Ketika manusia berdosa, cenderung untuk melakukan hal yang jahat atau berpikir yang jahat juga. Itulah yang membuat manusia akhirnya terpisah dengan Allah. Amin. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diperdamaikan. Amin. Kita percaya penebusan Yesus. Darah Yesus sekarang menebus saya dari dosa. Menghapus semua catatan kesalahan kita. Lalu sekarang kita boleh bersatu, berdamai dengan Bapa. Dan boleh menyebut Bapa itu sebagai Bapa kita. Seperti arahan Tuhan Yesus ketika mengajar mereka dalam berdoa tentang doa Bapa kami itu, ya. Kamu boleh panggil dia itu Dedi. Kamu boleh panggil dia itu Bapak. Bahkan Roh Kudus meneguhkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya keberanian untuk memanggil dia, ya Aba, ya Bapak. Amin. Nah, itu sukacita ketika kita diperdamaikan. Sekarang, sebagai anak Allah yang telah diperdamaikan dengan Bapa ini, kita disuruh melihat. Apakah Anda sedang melihat, mengetahui, mendeteksi adanya makhluk-makhluk, baik yang ada di alam roh, di alam materi, maupun di bawah bumi ini, yang sedang dalam kondisi tidak berdamai dengan Bapa? Nangkep ya? Ya? Jadi semua orang ngerti tentang arti sedang tidak berdamai, betul? Kita dulu orang yang jauh dari Allah. Oleh karena kasihnya Yesus, sekarang kita didekatkan. Kita menyatu menjadi anak Allah. Sekarang ada tugas. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Inilah saudara tugas mulia yang diberikan Bapak kepada kita. Amin. Kalau ada orang mungkin bertanya kepada Anda, alasannya apa? Dasarnya apa?
hati Bapak itu tertulisnya ada di mana? Nah, sebagai orang RTM yang mengenal tentang penginjilan di alam roh ini, Anda harus punya pegangan. Anda nggak bisa ngomong, ya pokoknya begitu. Ya, Anda harus bisa menjelaskan kenapa saya melakukannya penginjilan di alam roh ini. Pertama, karena Bapak mengangkat saya sebagai duta perdamaian. Saya sebagai anak Allah, saya kemanapun harus membawa damai, memperdamaikan segala makhluk dengan Dia. Nah, ayatnya di dalam Kolose pasal 1 sampai ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ya. Nah, Saudara, Kolose 1 19 sampai ayat yang ke-20. Perhatikan di sini ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, nah perhatikan di sini, ya, kepenuhan Allah artinya apa? Seluruh kepenuhan Allah itu bicara tentang hatinya Allah yang sudah ada di dalam Yesus. Sekarang, apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran dan hatinya Allah ini? Allah itu berpikir dan ingin melalui Yesus. Ya. Bapa itu mau memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya. Jadi Bapak sendiri melihat banyaknya makhluk yang sedang tidak dalam kondisi berdamai dengan dirinya, Bapak ini sendiri ingin memperdamaikan dirinya, ya, dengan segala makhluk itu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di alam roh. Caranya apa? Digantunglah si anaknya di atas kayu salib, dan dengan darah salib Kristus ini, sekarang Bapak boleh mengadakan pendamaian dengan segala makhluk tersebut. Nah, Saudara, kata memperdamaikan di sini, ini sebenarnya pengertiannya adalah bentuk rekonsiliasi. Ya, terjadi rekonsiliasi. Ya, jadi hubungan yang diperbaiki, ya, antara makhluk-makhluk itu dengan Bapak-Bapak itu. Nah, Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara nangkep apa yang diinginkan oleh Bapak ini, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa tugas Anda menjadi duta perdamaian ini, sekarang ada satu tugas, yaitu apa? Setiap ketemu jumpa dengan makhluk-makhluk itu, punya hati. Ya, punya hati apa? Punya hati untuk memperdamaikan, memberitahu tentang isi hati Bapak itu kepada makhluk-makhluk yang kita jumpai. Jadi kalau Bapak Saudara nanti sudah terjun dalam ministry, dalam pelayanan, khususnya pelayanan pelepasan atau kesembuhan dan sebagainya, nah kadang-kadang orang-orang yang kita layani itu bermanifestasi. Ya, ketika mereka bermanifestasi, kadang-kadang ada roh yang mengganggu atau yang ada di dalam diri orang itu, ya, ketika bereaksi, bermanifestasi, nah, kita bisa berdialog dengan mereka. Ya, kecenderungan daripada kita setiap ketemu makhluk yang pernah merusak manusia, entah itu saudara Anda, entah itu sahabat Anda, atau itu jemaat Anda, ya, orang ngajar nih, ya. Ngapain kamu rusak dia? Ngapain kamu ganggu dia? Ya, kita selalu menghadapi musuh-musuh atau makhluk-makhluk roh yang selalu merusak dan mengganggu manusia itu. Kita mulai dengan hati yang panas. Kita mulai dengan hati yang geram. Kurang ngajar. Ya, kalau Anda sudah mulai dengan ide atau perasaan, gitu, melihat atau menilai makhluk yang sedang kita hadapi yang ada di dalam tubuh orang yang kita layani itu,
hatimu sudah ngomong atau pikiranmu sudah sudah bunyi kurang ajar gitu ya. Dan nanti kelanjutannya apa? Awas. Awas, itu enggak ya? Nah, ingat nih. Nah, saudara kita tahu ya, ada beberapa ayat di dalam Alkitab ya. Konsep tentang musuh harus dibasmi, musuh harus dihajar dan sebagainya itu sebenarnya bukan konsep daripada culture kerajaan surga. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah hukum yang ada di bawah yurisdiksi Taurat, betul? Taurat berkata, mata ganti mata. Kalau kamu ditonjok, ya toh, matamu sampai luka satu gini, kamu boleh balas dia. Tapi nggak boleh kena dua mata. Cukup satu mata, impas yang penting. Nah, jadi boleh membalas. Tapi Yesus berkata tidak seperti itu. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Katanya ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Berkatilah. Nah, kalau terjemahan TB-nya, mintalah berkat bagi mereka yang menganiaya kamu, yang merugikan kamu. Nah, biasanya merugikan kita apa? Memang ada orang yang merugikan kita. Tapi yang paling banyak adalah roh-roh jahat. Betul? Atau roh-roh orang mati yang sering merugikan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita menghadapi baik orang itu maupun roh-roh orang mati itu, lah kita sekarang pakai standar hukum anugerah, hukum kerajaan surga. Amin. Nah, kita harus pakai standarnya ini. Hatimu harus penuh dengan damai dulu. Amin. Damai dulu. Makanya damai sejak sang pencipta itu harus sudah tertanam di dalam diri Anda. Ada badai, ada taufan, ada ombak. Yesus bilang apa? Itu semua hal yang biasa. Aku yang ciptakan. Itu tidak pernah mengubah damai di dalam Yesus itu. Betul? Enggak pernah. Buktinya Yesus tetap ada di atas setiap persoalan itu. Dia bisa mengatasi, dia bisa menang, dia bisa mengendalikannya. Dan dia ajar murid-muridnya untuk belajar seperti ini karena semua muridnya sedang dipersiapkan untuk apa? Memiliki hati yang penuh dengan kasih. Ya, seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus tersebut. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang cara mengusir setan dengan menyiksa-nyiksa setan itu kita harus mulai hindarkan. Ya, jangan Anda berpikir, aduh, setan ini harus disiksa. Setan ini harus dihancurkan. Wah, siapa yang setuju? Setan harus dihancurkan. Setan harus disiksa. Saudara, ya, kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, ya, nama Yesus menara yang kuat, ya. Nama Yesus menghancurkan, ya, musuh. Itu kan istilahnya ya. Nah, sebenarnya yang dihancurkan apa, saudara? Kuasanya yang dipatahkan. Amin. Kuasanya yang dipatahkan. Ya, bukan pribadinya. Bukan pribadinya. Nah, di sini konsep menyiksa setan ini sekarang harus dipahami. Apakah aku harus menyiksa-nyiksa setan seperti itu? Nah, saudara, mungkin istilah ini bagi Bapak Saudara sedikit mengejutkan. Tapi jangan berpikir menolak lebih dahulu. Dengarkan dulu ya penjelasan yang kami akan paparkan pada malam hari ini. Kenapa kita tidak boleh lagi menyiksa setan-setan? Dahulu, saudara. Karena kita merasa diri telah diberi kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, maka sebagai tindakan balasan kita belajar menggunakan otoritas itu untuk membalas dendam. Ngerti saudara? Ada kata membalas dendam kepada semua roh-roh jahat itu sambil menikmati perlindungan Tuhan.
karena menerima jaminan Tuhan bahwa tidak satupun yang akan membahayakan kita. Ya, nah, saudara, gara-gara kita mendapatkan otoritas ini, ada ini loh, satu unsur yang harus kita waspadai. Kenapa ada unsur membalas dendam? Kalau Bapak Saudara saya tanya nih, ya malam hari ini. Bapak Saudara, balas dendam itu baik atau enggak? Semua pasti bilang enggak ya. Siapa yang bilang yang ngomong balas dendam itu baik? Ada enggak di sini? Coba. Saya mau lihat wajahnya. Ada enggak? Setuju ya? Kalau saya tanya bahwa balas dendam itu tidak baik. Balas dendam itu tidak benar. Setuju? Setuju ya? Pegang baik-baik dulu nih. Sepakat ya? Balas dendam. Nah, ketika kita merasa penuh dengan kuasa, lalu setelah kita mengambil kuasa yang di tempat maha kudusnya Allah itu, kan ketika mau dapat kuasa itu kan orang kadang-kadang masuk dulu ke dalam hadirat Tuhan, itu ya. Masuk hadiratmu Tuhan, ya, perhiaskan kekudusan, gitu ya, dengan hati yang suci, gitu ya. Pokoknya tempatnya itu wah, ya, tempat yang maha dan sebagainya. Dan akhirnya Anda dapat powernya, betul? Rasa greng, wah, gitu ya, kuasa luar biasa. Dalam penyembahan yang luar biasa seperti itu. Saya nggak memungkiri, itu bisa. Tapi banyak orang kadang-kadang setelah merasa dirinya penuh dengan kuasa, berhadapan dengan orang yang dilayaninya, lalu menemukan ada makhluk-makhluk di dalam tubuh orang-orang yang sedang dilayani itu, hatinya geram. Kurang ajar. Ya. Apalagi kalau itu pernah mengganggu keluarganya dan menyangkut dirinya. Awas ya, ini yang gua tunggu-tunggu. Ada unsur balas dendam. Amin. Lah boleh enggak? Pak, tapi itu kan sama setan. Ya. Sama orang saya bisa, Pak, tapi sama setan enggak bisa, Pak. Nah, saudara, sekarang gini, kenapa harus sama roh-roh juga Anda nggak boleh balas dendam? Ya, coba lihat beberapa ayat dulu ya. Lukas 10 ayat 19. Nih, ini saudara ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Betul? Lah, kata musuh di sini selalu identik dengan si iblis, bukan? Siapa musuhnya? Iblis. Ya, digambarkan menginjak kalajengking. Karena apa? Ada sengatnya, betul? Nah, sengatnya si iblis itu pasti khotbahnya begitu. Ya. Nah, itu tidak membahayakan kita. Kuasanya diberikan ya untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa atas segala kekuatan musuh, ya. Tapi perhatikan di sini. Di sini ada enggak perintah untuk membalas dendam? Ada enggak? Perintahnya membalas dendam ada enggak? Enggak ada dong. Memang Anda diberi kuasa untuk mengatasi sehingga tidak membahayakan dirimu. Ya. Ada potensi untuk Anda nggak bisa diserang oleh dia. Walaupun Anda ada di atasnya, bisa menguasai dia. Sekarang, karena Anda sudah ada di atas dan lebih kuat daripada musuh-musuh itu, sekarang nasibnya musuh itu tergantung siapa? Tergantung orang yang diberi kuasa oleh Allah, bukan? Yaitu Anda dan saya. Amin. Tergantung nih. Apa yang Anda akan lakukan untuk musuh-musuh itu. Amin. Nah, orang kadang-kadang membaca tulisan Paulus nih dalam Roma pasal 16 ayat 20. Ya. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu.
anugerah Yesus Tuhan kita menyertaimu. Ya, menyertaimu. Nah sini ada kata menghancurkan iblis. Ya. Nah, Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis. Nah saudara, kapan iblis akan dihancurkan? Belum waktunya. Ya, kalau kita hari ini berpikir menghancurkan iblis, ini belum waktunya. Hari ini, saat ini, waktunya adalah membuat sebuah rekonsiliasi. Tugas Anda adalah menjadi duta perdamaian. Amin. Membuat segala makhluk mengalami rekonsiliasi. Diperdamaikan dengan Bapa. Memang iblis nanti akhirnya akan dihancurkan. Kenapa iblis akan dihancurkan? Karena ada golongan tertentu dari iblis yang sampai kapanpun tak akan mau bertobat. Ya. Khususnya Lucifer dan Abaddon. Tapi pasukan atau anak buahnya yang dulu adalah sepertiga dari malaikat yang terseret ya ikut kudeta bersama dengan Abaddon dan Lucifer itu karena dipengaruhi oleh bosnya itu. Nah, disitulah saudara. Yang kena pengaruh ini, kalau Anda ketemu karena dia pernah dipengaruhi, sekarang kita mencoba untuk memberi pengaruh juga kepada makhluk-makhluk itu. Ya, kepada makhluk-makhluk itu. Nah, saudara, di sini penting nih. Jadi setiap pelayanan kita jangan pakai kekuatan dengan tangan besi gitu. Ya. Sekarang caranya adalah dengan cara persuasif, yaitu memberitahu, membujuk, mengarahkan, betul nggak ya? Mengingatkan dan sebagainya. Ya, satu kali kalau ketemu dengan makhluk, ya di dalam diri seseorang, kita bisa berdialog karena bermanifestasi seperti itu. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu, kita coba sampaikan dulu ya isi hati Bapak itu kepada makhluk-makhluk itu. Nah, kalau dia merasa bangga jadi anak buahnya Lucifer, bahkan kadang-kadang pakai namanya Lucifer, ya. Ada satu makhluk ya, ketika ada di dalam tubuh orang itu, tengkengnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kamu keluar. Ngomong. Siapa kamu? Aku Lucifer. Lucifer dari mana? Lucifer nggak pernah masuk ke tubuh orang hidup. Ya, Lucifer itu gengsi masuk ke tubuh orang hidup. Kenapa? Ya, makhluk yang masuk ke dalam tubuh orang hidup, kalau ketemu orang percaya, khususnya orang RTM begini kan, lah ditengking, dikeluarkan di sana, di kalau macam gitu, itu kan ya diusar-usar itu kan merasa hina dia, betul nggak ya? Nah makanya dia nggak mau masuk ke tempat orang hidup itu, ke tubuh orang hidup atau di tempat-tempat tertentu gitu, dia nggak mau. Dia tetap pengen ada di tahtanya, ya, di mana? Di udara. Dia punya tahta sendiri di sana. Dia suruh anak-anak buahnya itu turun mengganggu apa saja, baik tempat, rumah maupun orang-orang tertentu. Ya, nah nanti kalau udah masuk situ, kalau ditanya, kamu boleh bilang, ya, namamu Lucifer. You know? Jadi dia ngaku. Jadi sekarang kita paham ya. Kalau ada yang ngaku Lucifer itu, Anda jangan percaya itu Lucifer, bukan. Itu pasti antek-anteknya Lucifer ya. Nah, karena saya mengerti, saya bilang, kamu bukan Lucifer. Kamu cuma antek-anteknya Lucifer kan? Kamu kan disuruh Lucifer untuk merusak manusia kan? Kamu disuruh Lucifer untuk mengganggu manusia kan? Nah, kamu disuruh Lucifer untuk merugikan manusia kan? Nah, kenapa kamu mau? Sekarang saya tanya ya, apa sih enaknya jadi anteknya Lucifer itu? Apa enaknya jadi hambanya Lucifer itu? Apa enaknya jadi anak buahnya Lucifer itu apa? Ya, coba saya tanya. Kalau kamu salah, kamu nggak berhasil, apa yang terjadi? Nanti dia ngaku, saudara. Iya, kalau saya sampai nggak berhasil dalam misi ini, saya balik nanti pasti dimarahin, pasti digebukin, pasti disiksa. Oh gitu ya?
Terima kasih atas informasinya. Ya, nah, kalau kamu sukses, ya kalau sukses ya biasa-biasa aja. Dia terima kasih nggak sama kamu? Kasih apresiasi nggak? Enggak tuh, ya loh. Nah, terus saya bilang, enaknya apa kerja dengan bos seperti itu? Tahu nggak? Ya, bosku beda. Aku ini hambanya Yesus, hambanya Tuhan Yesus. Ya, bosku itu Tuhan Yesus ini. Nanti kalau saya gagal dalam pelayanan, dia nggak marah sama saya. Dia ajarin saya caranya supaya besok ke pelayanan lagi berhasil. Dia bimbing, dia arahkan seperti itu. Nanti kalau saya sukses dalam pelayanan, wah dia bilang, upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Wah, dia bilang, kamu telah mengumpulkan reward. Nanti boleh ditukar ketika kita berkumpul di kerajaan 1000 tahun nanti. Amin. Memerintah bersama dengan dia. Ada poinnya. Ya, ada rewardnya. Nah, kerja sama bos seperti ini kan enak kan? Daripada seperti dengan bosmu yang tadi itu. Nah, sekarang coba pikir ya. Kamu mau nggak pindah bos? Mau nggak pindah bos? Ikut Yesus. Jadi asistennya Yesus. Jadi hambanya Yesus. Jadi pengikutnya Yesus. Mau nggak? Ya, kadang-kadang ada juga yang bandel. Nggak mau. Tapi ada juga kadang-kadang dia yang penasaran. Ya, emang boleh. Emang bisa. Nah, ketika dia ngomong, emang boleh, emang bisa. Saya bilang apa? Boleh, bisa. Nanti aku kenalkan kamu sama bosku. Bosku itu baik banget. Walaupun kamu telah jahat, ya, sama makhluk-makhluk ciptaannya yang lain, dia nanti akan mengampunimu. Ya, dia akan menerimamu sebagai hambanya nanti. Nah, kalau dia mau, Anda tinggal bimbing. Minta ampun kepada Bapak dan sebagainya. Amin. Nah, saudara, dari sini saudara kita boleh mengerti ya. Anda diberi otoritas, diberi kuasa atas segala makhluk itu bukan untuk menyiksa mereka. Idenya bukan begitu. Ya, orang dunia kalau merasa dia punya power, ya, kecenderungannya apa? Untuk menginjak yang no power, betul? Ya, nah kita nggak boleh begitu. Sekarang apalagi kita menangkap isi hati Bapak dan kita diberi kepercayaan untuk menjadi duta perdamaian tersebut, ya. Jadi kalau ada orang tanya nanti, Roma 16 ayat 20 ini gimana Pak dengan ayat ini? Nah ini ya, Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu, anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, nah Anda nggak boleh menentukan kapan. Itu tergantung nanti Tuhan Allah sendiri yang akan menghancurkan mereka. Amin. Bukan kita, bukan idenya. Nah, jadi coba jelaskan nanti ya. Roma 16 ayat 20 ini ada waktunya. Nanti coba Anda kaitkan dengan beberapa ayat. Kenapa Anda lihat iblis itu getol banget ya, dalam pekerjaannya, misinya, bahkan kekuatannya dilipat gandakan. Alkitab bilang apa? Iblis itu tahu kapan dan waktunya, kapan dia akan dibinasakan. Itu enggak ya? Waktu yang mana? Sama seperti apa yang ditulis ini. Akan segera. Itu waktu. Betul? Nah, itu waktu yang akan diberikan di situ. Kejadian 3. Ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini
memang ada perseteruan antara iblis dengan manusia. Mereka mencoba untuk saling lukai satu dengan yang lainnya itu. Nah, Mazmur 59 ayat 11. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku, Allah akan membuat aku memandang rendah seteruku. Nah, ayat-ayat ya, Mazmur 15:11 ya. Nah, ini versi lain. Bahwa Tuhan yang mengasihi aku akan berjalan dahulu di hadapanku, maka Tuhan juga akan memberi aku melihat seperti kehendakku atas segala seteruku. Ya, nah, kata ini ya, seperti kehendakku ini, seolah-olah gitu, Anda punya waktu sendiri, betul? Nah, ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, Anda lihat ya. Jadi ayat ini seolah-olah di sini ada penjelasannya dulu ya. Oke. Nah. Ya. Ayat-ayat di atas memberi kesan bahwa kita boleh memperlakukan setan-setan itu semau kehendak hati kita. Itu memang benar. Tetapi dalam pendidikan Roh Kudus yang lebih jauh, ia mengajarkan hikmat. Ya, hikmatnya apa? Ini saudara hikmatnya. Ya, ini Roh Kudus bilang begini. Kalau orang tetap berpegang ayat-ayat tadi ini, Roh Kudus mengingatkan, mengkoreksi. Jangan engkau berlaku kejam kepada mereka. Sebab bila kau lakukan itu terhadap mereka, engkau menjadi sama dengan mereka. Ya, engkau menjadi sama dengan mereka. Ya, nah ini yang terjadi ketika Pak Andreas ya sabatikal itu banyak sekali dikoreksi oleh Roh Kudus. Ya, dikoreksi oleh Roh Kudus. Awalnya Pak Andreas ditanya, Andreas, apa yang sudah kau lakukan? Oh banyak. Udah ngadain seminar ini dan itu, nyiksa-nyiksa setan, gini-gini dan sebagainya. Lalu Roh Kudus bilang apa? Nol sebesar semuanya. Ya. Nah, terus banyak dialog-dialog yang Pak Andreas dapatkan. Ya, salah satunya adalah koreksinya ini. Dulu kamu begitu kejam dengan mereka. Ya. Dulu kamu begitu kejam dengan mereka. Kenapa Pak Andreas itu kejam banget dengan setan, saudara? Pada waktu itu. Pokoknya kalau setan dulu itu ya, ketemuan Desa Samudera itu langsung langsung apa namanya? Langsung dikerjain habis-habisan, tuh enggak itu? Yang nyiptain istilah-istilah ya, cara nyiksa setan itu ya, yang sekarang ditiru oleh banyak para pelayan pelepasan, itu pasti lulusan KPP, orang yang lulus KPP ngajarin orang-orang yang dibinanya untuk menjadi para pendoa syafaat dan ghostbuster itu. You know? Nah, apa itu tadi itu? Aku cincang. Ayo, you know? Aku bom, you know? Terus apa lagi? You know? Aku sayat. Nah, terus satu lagi tuh saya sampai ketawa kan waktu Pak Andes itu layani kadang-kadang saya jadi catchernya di belakangnya orang yang dilayani, kalau sampai jatuh itu saya tangkap gitu ya. Pak Andes itu waktu ngelayanin orang itu, orang manifest seperti itu. Nah, akhirnya gitu, sekarang gitu loh, aku karena bermanifestasi apa brutal gitu, maksudnya supaya dia dihentikan, nggak mengganggu sekitarnya, ditahan. Gitu, caranya apa? Nah, ditindih sudah ditanya. Andes itu bilang ini, you know, aku sekarang tindih kamu dengan gajah bengkak. Gajah bengkak. Ada juga loh, gajah bengkak sudah hamil. Jadi you know, hamil plus bengkak. Jadi itu berat banget gitu loh. Nah, itu orang yang dilayani seperti itu langsung bermanifestasi, bereaksi gitu. Aduh, berat. Macam-macam saudara. Gitu. Cara melayani seperti itu. Nah, ketika masa sabatikal itu, Pak Andes dikoreksi bilang gitu. Kamu begitu kejam dengan mereka. Kenapa Pak Andes itu begitu kejam dengan mereka, saudara? Ya, dulu awalnya
memang ada pernah satu anggota tim yang pernah ngomong sih sebenarnya Pak Andreas itu galak sama setan, kejam seperti itu gitu segala macam. Kayaknya Pak Andreas itu apa namanya geram sama dia. Enggak, Pak Andreas apa gitu? Enggak, gitu ya. Aku enggak geram, ya. Tapi enggak dilanjutin. Lalu anggota tim itu ya, ngobrol sama saya ya di belakangnya, ya. Pak Andreas lagi khotbah gitu, kami di belakang. Lalu dia cerita, kenapa tadi saya ngomong begitu. Saya tuh nangkepnya begini loh. Gitu. Pak Andreas itu kan punya istri. Gitu. Lalu istrinya meninggal. Betul enggak ya? Nah, terus dia merasa, dia protes dengan Tuhan. Karena dia doa, Tuhan aku serahkan istriku mati. Lalu Pak Andreas menuduh Tuhan, Tuhan engkau bunuh istriku ya? Enggak, bukan aku yang membunuhnya, iblis. Loh, kan aku serahkan kepadamu. Kamu salah ngerti. Dia bilang gitu. Gak semuanya harus kamu serahkan kepadaku. Namanya istri, itu sekarang ada di bawah coveringmu. Ya, ada di bawah coveringmu. Ingat dalam perjanjiannya itu. Gak ada ayatnya serahkanlah istrimu, gak ada. Serahkanlah kekhawatiranmu, ada. Betul? Nah, itu salah. Gak ada. Pelajaran serahkan istrimu gak ada. Kamu harus bertanggung jawab, betul nggak? Laki-laki, gitu nggak? Tanggung jawab atas tubuhnya, betul? Dia sebagai kepala. Begitu juga Kristus atas gerejanya. Itu gambarannya, patternnya seperti itu. Apa yang telah dipercayakan, dinaungin, harus dilindungi. Kamu tak mampu melindunginya. Makanya dihabisin sama si iblis. Nah, mulai saat itu, saudara, Andreas belajar pelepasan dari Wayne Worley. Ya, habis ngerti cara pelepasan itu, wah praktek pelepasan. Ketemu dengan iblis itu, wah sedikit, wah udah ngajak, dia, wah, ya berbagai macam jurus, dia lakukan. Nah, setelah sabatikal itu, Pak Andreas baru ngaku sendiri dengan Tuhan, iya, aku geram juga sih. Ketika Pak Andreas cerita begitu dengan kami gitu ya, saya teringat omongan anggota tim itu. Benar juga ya perkiraan dia dulu itu. Walaupun Pak Andreas awalnya menyangkal, enggak gitu ya, enggak geram, enggak dendam sama dia. Nah, ya sudah. Jadi dikoreksi sama Roh Kudus. Koreksinya ini yang ditulis pada hari ini hasil chattingnya Pak Andreas ini. Koreksi Roh Kudus. Jangan engkau berlaku kejam kepada mereka, sebab bila kau lakukan itu terhadap mereka, engkau menjadi sama dengan mereka. Amin. Jadi kalau ada orang kejam denganmu, lalu Anda ikut kejam dengan dia, apa bedanya kamu dengan dia? Betul? Nggak ada bedanya. Itu koreksinya. Ya. Dari situ Pak Andreas bertobat. Memandang musuh itu nggak harus dihancurkan. Nggak harus dengan hati yang geram seperti itu. Dan Pak Andreas ngerti betul kenapa pelajaran tentang damai sejahtera Sang Pencipta itu diberikan. Dan harus dimiliki karena telah diwariskan dan ditinggalkan, diberikan untuk kita. Semua orang yang menerima damai itu baru pantas untuk menjadi duta perdamaiannya Allah. Amin. Walaupun kita belajar malam hari ini tentang duta perdamaian, tapi kalau hatimu nggak diubah, teguran yang diberikan ya kepada Pak Andreas ini bisa menjadi teguran yang sama untuk kita semuanya. Amin. Catat baik-baik itu. Amin. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Perhatikan ayat ini. Nah, ya. Perhatikan ayat ini. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, ini firman yang ada di Taurat dasarnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Amin. Jadi ada ayat, ada firman, ya, firman ini tertulis dalam Taurat. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di sini masih ada kata benci, ya, benci. Tapi dikoreksi di sini. Ayat 44. Ya. Aku berkata kepadamu. Ini kebalik, Saudara, dengan yang di atas ini. Ini firman loh. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengoreksi. Amin. Jadi nanti kalau ada orang yang ngotot, itu kan firman tadi. Yang di Mazmur, yang apa itu. Tapi koreksi itu penting juga. Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Ada kata benci enggak di sini? Kasih sama. Amin. Di sini kasih sesama. Nah, kata bencilah musuhmu di sini diganti kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa enggak? Harus bisa. Amin. Kasihlah musuhmu. Saya pernah dengar, ya, waktu itu tahun berapa saya ingat. Waktu itu Pak Niko itu juga belum jadi gembala di Jakarta, belum. Ya, itu tahun-tahun 88 kali ya, 89. Saya ketemu sama Pak Dani Tumewa, ya, kemana-mana bawa gitar, gitu ya, lalu khotbah tentang musik, gitu ya. Nah, saya suka main musik, dan itu makanya ketika dengar Pak Dani Tumewa itu hadir, dia penjelasan tentang musik, gitu ya. Nah, bagaimana bermain musik dalam gereja, gitu ya. Saya hadir dalam seminar itu. Nah, diadakannya di Nganjuk waktu itu. Nah, saya pengerja di Nganjuk itu. Jadi saya punya tugas nih, gitu, nganter ya dari pastori ke gereja ke macam itu. Nah, gitu ya. Pak dan Tumewa itu kadang-kadang ya udah saya bonceng pakai motor. Kadang-kadang motor gitu ya. Nah, terus satu kali sambil nunggu saya gitu, waktunya agak gerimis gitu ya. Aduh, bilang gitu, ntar aja dulu. Paling lagi ujian ini. Ngobrol-ngobrol lah sama Pak Dani Tumewa itu. Gitu. Lalu saya cerita gini, Pak. Aduh, gitu ya. Kalau lihat orang gini-gini nyebelin gitu ya. Ya. Aduh, udah ditolong, udah begini, gini-gini kok gitu ya kelakuannya gitu ya. Lalu Pak Dani Tumewa itu bilang begini, Gideon. Ya, oh kalau di Nganjuk dulu panggilan saya bukan Gideon, panggilan saya Apin, ya, Apin, oh ya, nah gini loh, nah, saya juga pernah mengalami kasus seperti itu. Maksudnya Pak, dia cerita Pak dan ya, saya waktu ada di Yamaha, musik itu ya, ada anak buah saya begini ini. Satu kali nggak tahu ada angin apa, dia punya masalah apa gitu. Dia banting apa namanya itu teko yang di depan itu, dia macam gitu, airnya tumpah dan semuanya gitu. Ya, lalu saya tegur, ya, dia malah marah sama saya. Padahal dia itu anak buah saya loh. Saya kan atasannya, begitu ya. Wah pengennya itu, ya, saya mau bentak dia, saya mau usir dia, saya mau pecat dia. Kenapa? Sudah keterlaluan, sudah kurang ajar seperti itu. Ya. Lalu Roh Kudus bilang, karena hari itu waktu itu Pak Dan itu sedang Pak Dani itu sedang dijamah oleh Roh Kudus. Ya. Lalu dia bilang gini, ya, jangan usir dia kalau macam gitu. Coba nasihati dia. Lalu dipanggil, gitu. Dipanggil itu bukannya nengok sini, malah buang muka, saudara. Enggak ya. Saudara ya. Padahal itu sudah kayak marah mau sudah kayak mau diubun-ubun.
Saya mau udah niat baik sama kamu malah buang muka sama saya gitu ya. Ketika Pak Dan itu mau marah gitu ya. Lalu Roh Kudus bilang begini, kamu lihat, apa yang dilakukan dia? Dia buang muka. Nah, kamu harusnya kasihan dong sama dia. Apanya perlu dikasihani? Ya kamu lihat tadi, dia kan buang muka ya. Mukanya dibuang, ambilin dia. Mukanya itu, balikin lagi ke tempatnya. Ya, buang muka, saudara. Jadi akhirnya Pak Dan itu ngerti, aku harus ambil muka orang itu, baliki ke tempatnya. Itu pekerjaan yang sulit, amin. Dari situ, saudara. Pak Dan itu diubah oleh Tuhan. Ketika saya dengar cerita seperti itu, buang muka, lihat orang buang muka, jangan malah ditendang mukanya supaya mukanya dibuang lebih jauh lagi mentalnya. Ambil, taruh lagi di mukanya dia, tempat mukanya dia. Muka kok dibuang. Nah, saudara, itu cerita yang saya tetap ingat, saudara. Tahun 89. Saya dapat cerita itu. Dan itu terngiang-ngiang. Terus terngiang-ngiang itu. Saya waktu masih muda, gitu, muda banget tuh. Gitu. Nah, sampai sekarang kalau ketemu Pak Dan kadang ketemu, dia lupa sama saya. Yang mana yang gitu ya. Nah, udah saya ingetin Pak, inget nggak? Gitu. Saya bonceng motor di Nganjuk. Gitu. Aduh, kurang-kurang ingat ya karena udah banyak kan ketemu orang beliau. You know. Ada sahabat Tuhan yang ingat sejarahnya ketika tahun-tahun itu gitu ya. Sama dulu ketemu sama Kohden dan dia Alexander gitu. Nah itu sering ngobrol-ngobrol juga. Kalau ketemu dengan Kohden, ingat nggak? Yang itu, oh saya ingat tuh, yang suka sembunyi di bawah kolong oma. Gitu. Ngapain? Ngumpet sambil makan. Ingat-ingat aja apa yang saya lakukan dulu. Nah, saudara, sekarang kita balik pada ayat ini ya. Perhatikan di sini, ayat ini menarik sekali. Ya. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, konsepnya diubah. Apa yang disebut musuh? Kalau tadi di ayat-ayat tadi, perhatikan di sini, ya, tentang musuh, betul? Kekuatan musuh, bicara iblis ya, setuju nggak di sini? Musuh, iblis, betul? Ya, sekali balik lagi, musuh, iblis, betul? Adalah iblis, ya. Nah, terus di sini kembali, kasihlah musuhmu. Siapa yang disebut musuh di sini? Sama nggak artinya dengan ayat ini? Musuh ini, sama nggak? Harus adil ya. Kalau Tuhan bilang suruh mengasihi musuh di sini, termasuk enggak musuh yang disebut di dalam Alkitab di ayat-ayat sebelum tadi itu. Kalau Anda ganti, ini bukan manusia tok, tapi juga termasuk iblis. Amin. Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang-orang baik dan menentukan hujan bagi orang-orang yang benar dan yang tidak benar. Amin. Nah, nangkep ya sedikit. Oke, Matius 5. Nah, ini bagian terakhirnya nih. Ini kan 43-45. Ya, perbandingan antara hukum Taurat dan hukum anugerah itu ditutup dengan ayat 48. Perhatikan ini, ayat 48 bunyinya apa? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Amin. Sempurna. Nah, untuk mencapai kesempurnaan itu hukumnya ditarik, ditingkatkan, lebih tinggi, supaya maksimal, betul? Nah, sempurna ini. Nah, saudara, dalam ayat 43 tadi, ada istilah kasihlah sesama manusia, bencilah musuhmu.
Ya, tersirat bahwa kalau sesama manusia tidak ada yang boleh dipandang sebagai musuh. Sedang yang namanya musuh itu adanya di antara makhluk yang bukan manusia. Ya, golongan apakah mereka? Di luar golongan manusia ada banyak makhluk-makhluk yang berbentuk roh. Di antara mereka itu ada yang benar-benar musuh, yakni golongan setan-setan dan seluruh pasukannya, ya, yang harus kasihi. Amin. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengubah hukum lama itu dengan hukum kasih. Yang dahulu kamu anggap musuh itu, kasihilah dan doakanlah. Maka kamu akan disebut anak-anak Allah. Amin. Coba ya. Yang dahulu kamu anggap musuh itu kasihilah dan doakanlah, maka kamu akan disebut anak Allah. Nah, yang lagi mikir sekarang, pikiran manusia tentu cenderung menolak gagasan ini. Namun gagasan itu adalah pikiran Allah, Bapa yang sempurna. Amin. Walaupun Anda nggak bisa mengerti, Anda nggak bisa terima, pikiran dan hatinya Bapak ini nggak bakal diubah. Kehendaknya memang itu. Amin. Dia mau berdamai, memperdamaikan dirinya dengan segala makhluk itu. Kalau Anda nggak mau diajak untuk menjadi duta-duta perdamaian, dan mau cari yang lainnya. Amin. Ya, mau cari yang lainnya. Nah, nanti akan ada perbedaan. Ya, nanti kita akan bahas. Kalau saya tidak mau memperdamaikan mereka dengan Bapak, apakah pelayanan saya tidak berhasil? Ini bukan masalah hasil, betul? Ya, banyak jago tengking, orang-orang yang masih menyiksa-nyiksa setan, betul ya? Dia berhasil dalam pelayanannya. Kalau Anda hanya bicara tentang memandang dari sisi keberhasilan, betul ya? Saya tetap bilang ada hasilnya, betul nggak ya? Tapi Anda lihat ada efeknya nanti. Ya, yang masih suka nyiksa-nyiksa dan yang sudah melakukan jalan pendamaian ini dengan segala makhluk itu, nanti dampaknya juga beda dalam pelayanan mereka. Ya, dalam sesi ini nanti akan banyak kesaksian-kesaksiannya. Jadi 2 atau 3 sesi ya untuk duta perdamaian ini, saya harap Bapak Saudara nanti tetap hadir, ya, supaya Pak nyambung. Untuk menjelaskannya awal ini memang agak berat, betul? Saya harus ngomong dari mana, kadang-kadang bingung juga. Ya, tapi akhirnya sekarang sudah mulai terbuka, bukan? Untuk ngerti maunya Bapak dan menjadikan Anda sebagai duta perdamaian itu apa? Dilengkapi dulu dengan damai sejahtera Sang Pencipta itu. Amin. Nah, Roma 6 ayat 12. Perhatikan di sini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah musuh. Betul nggak ya? Bukan hanya manusia. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ada pemerintah di alam roh, ada penguasa-penguasa teritorial, ada penguasa-penguasa dan lain sebagainya. Roh jahat apalagi di udara, banyak sekali. Itu yang disebut musuh itu, ya. Nah, kita harus bilang apa? Kita harus kasihi. Yang kamu anggap musuh itu kasihilah dan doakanlah. Dengan itu kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, saudara, dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20, di sini lebih menjelaskan bahwa ternyata Allah Bapa memiliki hati yang menginginkan perdamaian dengan semua makhluk di alam roh itu juga. Pikiran Allah ini pikiran yang mulia, pikiran yang sempurna.
sempurna. Ya, pikiran yang sempurna. Amin. Nah, oke, Bapak Saudara. Ya, sampai di sini dulu. Ya, biar yang penasaran, silahkan penasaran dulu. Nah, saudara mungkin nanti berpikir, besok kita akan bahas lagi lanjutannya. Apakah ini ya, sesuai dengan Alkitab? Ada orang bilang, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, besok kita akan buktikan. Ya, sesuai atau tidak dengan Alkitabnya. Amin. Oke, Bapak Saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Jadilah duta perdamaian. Oke, ya kita foto.